Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Kelas 7 SMP ITA Salam Sanden. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat beserta keluarga dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Untuk kali ini bersama dengan Pak Yatna kembali kita akan melanjutkan pembahasan pada mata pelajaran PPKN. Kita akan membahas mengenai naskah mukadimah hukum dasar. Ya, isi naskah mukadimah hukum dasar. Maka dari itu, sebelum pembahasan, persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat agar kalian tidak lupa materi pembahasan pada kali ini, sehingga nantinya dapat menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yatno telah berikan dengan baik dan benar. Marilah kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar sampai akhir pembahasan pada materi kali ini. Kembali kita akan bahas mata pelajaran PPKN pada materi pembahasan tentang naskah mukadimah hukum dasar. Ya. Mengenai naskah mukadimah hukum dasar, itu isinya terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama berisikan pernyataan kemerdekaan hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu isi alinea pertama, pernyataan kemerdekaan itu hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan ya dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Isi alinea kedua yaitu berisikan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Jadi perjuangan bangsa Indonesia yang panjang telah sampai pada puncaknya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kemudian alinea ketiga berisikan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Isi alinea ketiga dari naskah mukadimah hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi yang keempat dari naskah mukadimah hukum dasar ini berisikan rumusan dasar negara. Itu rumusan dasar negara. Ada 5 dasar, 5 sila. Kemudian naskah mukadimah hukum dasar ini kalau kita amati, perhatikan, cermati, itu memiliki persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI atau yang kita kenal saat ini, yang kita dipakai yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Kemudian naskah mukadimah hukum dasar ini ditandatangani 9 anggota panitia 9. Nanti anggota panitia 9 jumlahnya 9 orang sepakat menyetujui. Kemudian naskah ini ditandatangani oleh ke-9 anggotanya tersebut. Nah, naskah mukadimah hukum dasar ini lebih dikenal dengan sebutan atau nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sebelum dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu sudah ada kesepakatan dari panitia 9 bahwa ini akan bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi satu atau bisa menampung kepentingan-kepentingan
bangsa Indonesia yang berbeda-beda dari rumusan hukum dasar ini atau naskah Mukadimah hukum dasar ini. Punya keyakinan, kepercayaan begitu sebelum dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan ternyata disepakatilah oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 naskah Mukadimah hukum dasar itu. Kemudian rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta atau yang juga disebut Mukadimah atau Gentleman's Agreement. Nah, itu isinya yang pertama sila 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah isi rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Ada 5 dasar, 5 sila atau yang dikenal Pancasila. Kemudian perubahan rumusan dasar negara dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada perubahan rumusan, yaitu pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah atau diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini apa? Disebabkan perubahan ini keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Merasa keberatan, akhirnya dirubah, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga jangan terpecah belah bangsa ini. Selanjutnya kita bahas siapa saja pendiri bangsa yang terlibat dalam rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI untuk merubah sila pertama tadi. Karena ada keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia bagian timur. Tokohnya siapa saja yang terlibat? Yaitu pertama Muhammad Hatta, kedua Ki Bagus Hadikusumo, keempat Kiai Haji Wahid Hasim, terus Mr. Kasman Singadimedjo, dan yang kelima Mr. Tengku Muhammad Hasan. Itulah kelima orang yang mengadakan rapat pendahuluan sebelum sidang ke PPKI untuk merumuskan atau merubah rumusan dasar negara yang pertama. Karena ada keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia Timur. Itu tentang perubahannya. Kemudian rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu rumusannya seperti yang kita kenal sekarang ini. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan nama Pancasila. Jadi negara kita berdasarkan atas 5 dasar, 5 sila itu. Segala sesuatunya harus berdasarkan pada Pancasila atau 5 dasar itu. Ya, demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dan jelas sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yano telah berikan. Marilah kita akhiri pembahasan kali ini bersama Pak Yano dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.